Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya berdoa, berharap Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam pemeliharaan Tuhan dalam keadaan yang baik-baik. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau perenungan kita terhadap rangkaian perumpamaan Tuhan Yesus. Saya kira ada banyak perumpamaan yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu terakhir. Dan hari ini kita akan mempelajari perumpamaan ini. Perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Salah satu perumpamaan yang oleh banyak teolog dianggap sebagai salah satu perumpamaan yang cukup sulit Bapak Saudara. Bukan artinya yang sulit, tapi perumpamaan yang cukup menyulitkan ketika kita mendengarnya. Bapak Saudara, ada dua jenis khotbah yang sulit Bapak Saudara. Yang pertama adalah khotbah yang jelek Bapak Saudara. Khotbah yang sulit didengar yang pertama adalah khotbah yang jelek. Khotbahnya sulit sekali untuk didengar kalau jelek, betul? Tapi yang kedua khotbah yang sulit itu adalah atau sulit didengar itu adalah khotbah yang benar dan bagus Bapak Saudara. Karena apa? Seringkali khotbah yang benar dan bagus itu mengganggu kita, mengganggu kenyamanan kita, menggoncangkan kita, dan itu sulit untuk didengar Bapak Saudara. Dan perumpamaan orang upahan di kebun anggur ini adalah salah satu yang sulit didengar itu Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, saya mengundang kita untuk membuka Matius pasalnya yang ke-20, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Matius pasal 20 ayat pertama hingga ayat ke-16. Saya akan membacakan perumpamaan ini bagi kita secara keseluruhan. Bapak Ibu Saudara harap memperhatikan di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara mau, Bapak Ibu Saudara boleh memejamkan mata, membayangkan Bapak Ibu Saudara ada di dalam kisah itu atau mendengar kisah ini secara langsung, begitu ya. Saya akan membacakan bagi kita perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Lalu katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar atau gaji 1 hari penuh. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, kalau boleh numpang tanya, kira-kira perasaan apa atau hal apa yang pertama kali terpikir oleh Bapak Ibu Saudara ketika mendengarkan perumpamaan ini? Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa
Ini perumpamaan aneh bener. Ini ceritanya tidak masuk akal. Merasa ini ekonomi apa ini begitu ya. Kalau saya pemilik kebun saya tidak akan pernah melakukan ini. Ini kerjaan bocuan. Atau adakah Bapak Ibu Saudara yang jiwa keadilannya terusik lalu berkata, ini ketidakadilan. Kenapa semua orang diperlakukan sama rata? Bapak Saudara, sama seperti yang tadi saya katakan di awal, perumpamaan ini memang bukan sebuah perumpamaan yang mudah, Bapak Saudara. Karena itu kita perlu memahami dengan tepat apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. Bapak Saudara, yang jadi pertanyaan adalah gimana cara yang tepat atau cara yang paling baik untuk memahami makna dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Bapak Saudara, ada banyak tokoh penafsir Alkitab atau hermeneutik yang berusaha mengajarkan cara yang tepat untuk menafsirkan perumpamaan-perumpamaan. Dan salah satu cara yang paling gampang, paling baik, sekaligus paling tepat untuk memahami makna dari sebuah perumpamaan adalah dengan memperhatikan shocking point atau annoying point atau bahkan disturbing point dari sebuah perumpamaan, rekan-rekan. Bagaimana cara kita bisa memahami dengan tepat ini yang sebenarnya Tuhan Yesus maksud ketika memberikan perumpamaan adalah ketika kita menangkap atau memperhatikan poin mana yang paling mengejutkan di sepanjang kisah itu, atau poin mana yang paling mengganggu, paling menjengkelkan, paling menyebalkan buat pendengarnya, rekan-rekan. Dari poin yang menyebalkan, menjengkelkan, mengejutkan itulah, kata Walter Brueggemann, akan muncul semacam disorientasi di dalam hati orang yang mendengar. Dan disorientasi itu menjadi ketidaknyamanan, disorientasi itu artinya ketidaknyamanan begitu ya. Dan dari ketidaknyamanan itulah muncul teaching moment, kesempatan untuk mengajar dan mengorientasi kembali hati pendengar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, sehingga bagaimana cara yang paling gampang untuk memahami sebuah perumpamaan? Cari titik yang menjengkelkan atau cari bagian yang menjengkelkan, cari bagian yang mengganggu, cari bagian yang mengejutkan yang ada di dalam perumpamaan itu. Contohnya Bapak Saudara. Bapak Saudara tahu kisah perumpamaan anak hilang? Itu perumpamaan yang sangat familiar bukan? Bapak Saudara, apa yang paling mengejutkan dalam perumpamaan anak yang hilang? Apa yang paling mengejutkan? Yang paling mengejutkan adalah ada anak bungsu datang minta harta, minta bagi warisan sama papanya yang belum meninggal. Yang lebih mengejutkan daripada anak yang minta harta kepada papa yang belum meninggal adalah bapaknya ngasih. Betul ya? Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kalau anaknya sekarang, Bapak Ibu Saudara masih ada datang minta warisan, Bapak Ibu kasih? Kasihnya baik-baik, gak pakai marah-marah? Saya kira gak ada begitu ya. Kita ngomong gila anak apa kamu? Dan sebagainya. Ini beda dengan orang tua bagi harta ya Bapak Saudara ya. Ini anaknya datang minta bagian begitu ya. Tapi yang lebih mengejutkan daripada itu adalah setelah hartanya dikasih, anak itu pergi menghambur-hamburkannya. Orang tua itu, bapak itu masih nunggu kapan anaknya pulang. Dan ketika dia lihat anaknya pulang, dia bukan hanya pergi menyambut anak itu, dia memberikan semua perlakuan yang pantas untuk seorang anak kepada anak itu. Itu bagian yang mengejutkan, tapi bagian yang juga mengganggu bagi banyak orang, Bapak Saudara. Dan disitulah makna perumpamaan itu terkandung sebenarnya. Ada kasih Bapa yang melampaui akal, yang tidak terbatas, yang menerima anaknya di dalam kegagalan anaknya. Bapak itu menuju kepada Bapa di surga. Di situ maknanya begitu ya. Demikian juga perumpamaan orang upahan di kebun anggur ini, Bapak Saudara. Yang jadi pertanyaan adalah kalau begitu, apa yang menjadi annoying point atau shocking point dari perumpamaan orang upahan di kebun anggur ini?
Apa yang paling annoying menurut Bapak Ibu Saudara? Apa yang paling mengejutkan dari perumpamaan ini menurut Bapak Ibu Saudara? Hah? Upah. Kenapa upahnya sama? Bapak Saudara, apa yang menjadi annoying point dari perumpamaan ini? Betul, upah yang sama. Pemilik kebun anggur ternyata memberikan upah yang sama kepada semua orang upahan di kebunnya. Mau itu yang kerja 1 jam, mau yang kerja 3 jam, 6 jam, 9 jam, 12 jam. Jam kerja waktu itu 12 jam biasanya gitu ya, normalnya. Mau yang kerja berapa lama pun dikasihnya sama. Dan itu mengganggu, lalu kita sebut sebagai apa? Ketidakadilan. Unfair, ini unfair. Kenapa yang kerja dikit digajinya sama yang kerja banyak? Kenapa yang kerja sebentar digajinya sama yang kerjanya banyak? Ini tidak fair. Nah Bapak Saudara, benar itu yang mengganggu. Dan disitulah justru Tuhan sedang berbicara Bapak Saudara. Disitulah justru sedang Tuhan mengajar Bapak Saudara. Apa yang kita sebut sebagai unfair itu sebenarnya merupakan cara pemilik kebun anggur menunjukkan kemurahan. Di mana ia memperlakukan semua orang upahan yang adanya dengan anugerah sebenarnya. Apa yang kita sebut sebagai ketidakadilan sebenarnya adalah cara pemilik kebun anggur menyatakan anugerah kepada semua pekerja di kebun itu. Karena ia memberikan kepada mereka semua lebih dari apa yang pantas mereka terima. Memberikan kepada mereka semua lebih dari apa yang selayaknya bagi mereka. Bapak Saudara, itu titik atau poin sentral dari perumpamaan ini. Karena perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang kerajaan surga, hal itu berarti bahwa melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengajar bahwa di kerajaan miliknya, di kerajaan Allah di mana Allah memerintah, Allah akan memerintah dengan satu aturan main. Aturan mainnya adalah aturan bukan hanya keadilan, tapi kasih karunia. Di dalam kerajaan Allah, miliknya Allah, Allah akan memperlakukan setiap orang di dalam kerajaan itu dengan belas kasihan, dengan kemurahan, dengan memberikan kepada setiap orang di dalam kerajaan itu melebihi apa yang pantas mereka terima. Bapak Saudara, kalau engkau mendengar ini, bukankah sebenarnya ini berita yang patut untuk kita syukuri dan kita rayakan, Bapak Saudara? Punya Allah yang baik, punya Allah yang murah hati, punya Allah yang memberi kepada kita yang tidak pantas. Bukankah itu berita yang harusnya membuat kita senang? Berita yang membuat kita akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Tapi apa yang kita temukan dalam perumpamaan ini? Yang kita temukan adalah Allah yang demikian, Allah yang memainkan aturan main seperti ini, seringkali adalah Allah yang menjengkelkan bagi sebagian orang. Allah yang dianggap tidak benar, Allah yang dianggap tidak adil, rekan-rekan. Bagi banyak orang mungkin, ada Allah yang baik, itu harusnya menyenangkan. Tetapi ternyata itu bisa jadi menjengkelkan. Setidaknya itu yang ditunjukkan dalam bagian ini Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara memperhatikan bagaimana alur cerita perumpamaan ini dibangun. Sebenarnya penulis perumpamaan ini atau pencerita perumpamaan ini atau Tuhan Yesus sedang sengaja mempertontonkan kemurahan hati dari sang pemilik kebun anggur. Sengaja Bapak Saudara. Semua drama-drama pertengkaran, komplain yang ada di dalam perumpamaan ini tidak akan terjadi kalau si pemilik kebun anggur tidak iseng, Bapak Saudara. Tidak iseng ngapain? Tidak iseng membalikkan urutan membayar gaji, Bapak Saudara. Betul ya? Kalau pemilik kebun anggurnya tidak iseng, dia ngomong sama mandornya, oke, ini udah kerja seharian, bayar gaji. Yang jam 6 pagi dulu aja dibayar. Dibayar 1 dinar, gaji standar 1 hari. Maka yang kerja 12 jam itu akan pergi dengan sukacita. Hari ini saya punya uang, hari ini keluarga saya bisa makan. Cukup, dia akan pulang dengan bersyukur, Bapak Saudara.
Tetapi Bapak Saudara, yang terjadi adalah si pemilik kebun anggur ini sengaja membalikkan proses membayarnya. Sengaja membiarkan pekerja yang masuk pertama itu untuk melihat bagaimana sang pemilik kebun anggur memperlakukan mereka yang masuk terakhir, mereka yang tidak layak, mereka yang bekerja sedikit, mereka yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ada something yang tidak benar yang sedang berputar di sana. Dan something yang tidak benar yang sedang berputar di sana bisa jadi adalah juga perasaan yang sama yang engkau dan saya juga miliki. Allah sang pemilik kebun anggur itu pengen kita juga berkaca di sana. Dan kita mulai menyelaraskan value kita sebagai anggota kerajaan Allah dengan value yang dimiliki oleh Tuhan, sang pemilik kerajaan itu. Karena itu dia sengaja membalikkannya, Bapak Saudara. Pertanyaannya begini Bapak Saudara, apa yang sebenarnya membuat orang-orang itu terganggu? Yang membuat pekerja yang pertama itu terganggu adalah karena mereka merasa mereka lebih baik. Mereka merasa diri mereka lebih layak, bekerja lebih berat. Mereka merasa bahwa apa yang mereka nikmati itu adalah semuanya hasil kerja keras mereka. Sehingga mereka tidak bisa terima kalau ada orang yang menerima tidak dari kerja keras, Saudara. Apa yang mereka pahami soal hidup adalah semua itu tentang saya mengusahakannya. Saya bisa mengusahakan apapun, termasuk mengusahakan penerimaan Allah, kemurahan Allah, keselamatan dari Allah. Sehingga ketika Allah memperlakukan aturan yang lain, Allah memberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, tidak layak, mereka mulai marah dengan itu. Dan itu yang terjadi di sini, Bapak Saudara. Mereka komplain kepada Tuhan dan berkata, engkau memperlakukan kami sama. Kalau mereka dihargai 1 dinar, kami harus dihargai 12 dinar. Kalau kami dihargai 1 dinar, mereka harus saper 12 dinar. Kira-kira begitu matematikanya mereka. Seluruh hal yang ada dalam hidup mereka itu adalah hal yang diperjuangkan, yang diperoleh, yang didapatkan dengan kerja keras. Tidak ada satupun yang diberikan secara cuma-cuma. Itu konsep yang berputar dalam pikiran mereka. Tapi tentu saja Bapak Saudara, Allah tidak berlaku tidak adil kepada mereka. Pemilik kebun anggur itu tidak berlaku tidak adil. Dia memberikan kepada mereka tepat seperti yang dijanjikan, sesuai dengan aturan. Tetapi pemilik kebun anggur itu punya haknya sendiri untuk memakai miliknya. Dia punya kedaulatannya sendiri untuk memakai kelimpahannya untuk mereka yang tidak mampu, yang tidak layak. Dan tidak ada yang bisa protes soal itu karena apa? Karena itu sepenuhnya adalah wewenang, kedaulatan dan hak dari sang pemilik kebun. Saudara, hal yang sama yang sebenarnya hendak diajarkan kepada kita. Dalam berurusan dengan kita, Saudara, dalam berurusan dengan kehidupan kita, keselamatan kita, pemeliharaan kita. Allah memperlakukan kita semua dengan kasih karunia dan kemurahan. Tidak ada satupun di antara kita yang Tuhan perlakukan tidak adil. Tuhan perlakukan dengan kasih karunia dan kemurahan. Kalau ia memberikan kepada orang tertentu lebih, itu kemurahannya dan bukan ketidakadilan pada kita, Saudara. Oke? Nah, Bapak Saudara, apa yang dilupakan oleh pekerja yang masuk jam 6 pagi ini adalah mereka pikir semua yang mereka nikmati itu benar hanya karena kerja keras mereka. Tapi mereka lupa, Bapak Saudara. Mereka lupa bahwa kalau bukan karena kemurahan Tuhan, bukan karena kemurahan pemilik kebun itu, mereka hari itu tidak akan punya pekerjaan. Bapak Saudara ingat siapa mereka? Mereka adalah orang upahan. Orang upahan artinya apa? Mereka tidak punya kerjaan tetap. Mereka tidak punya tuan yang tetap. Peruntungan mereka setiap hari adalah setiap hari pagi-pagi mereka harus ke pasar dan menunggu. Apakah jangan-jangan ada seorang tuan yang datang lalu ngomong, ayo kerja.
di kebun saya. Kalau tidak ada orang yang ngajak, mereka pengangguran. Saudara. Saudara, mereka lupa part itu. Mereka pikir karena mereka pinter, mereka pikir karena mereka punya kemampuan, mereka pikir karena reputasi mereka bagus, mereka pikir karena mereka kerja keras, maka mereka berhak atas segala sesuatu. Tapi mereka lupa satu hal. Kalau bukan karena Tuhan itu mengajak mereka ke kebunnya, mereka tidak punya apa-apa hari itu. Mereka bahkan gak bisa bekerja sepinter apapun mereka hari itu. Dan Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara memperhatikan, dalam perumpamaan ini bahkan tidak disinggung sedikit pun soal kebutuhan sang pemilik kebun anggur terhadap kehadiran pekerja, Bapak Saudara. Cuma diceritakan apa? Oh, pagi-pagi pemilik kebun itu pergi ke pasar lalu cari orang, ayo kerja di kebun saya, ayo kerja di kebun saya, ayo kerja di kebun saya. Nggak diceritakan kenapa dia cari pekerja. Tidak diceritakan karena oh panennya banyak banget. Karena banyak banget kalau nggak dipanen ini rusak nih. Ini yang butuh pemilik kebun anggurnya. Enggak. Sengaja saya kira penulis perumpamaan ini tidak memasukkan semua itu untuk memberitahu bahwa apa? Pemilik kebun anggur ini nggak butuh-butuh amat sebenarnya. Tapi kenapa orang-orang itu dipanggil, bahkan yang jam pertama itu dipanggil? Bukan karena mereka, tapi karena pemilik kebun anggur itu yang menghendaki mereka bekerja. Itu pun kemurahan. Apa yang pantas bagi seorang pekerja upahan adalah mereka gak punya kerja. Tapi hari itu mereka diberi kerja, mereka dapat kesempatan untuk menghidupi keluarganya. Itu kemurahan yang dilupakan oleh pekerja jam 6 pagi itu. Tapi Pak, saya tetap terganggu, saya tetap rasa gak enak. Bapak Saudara, kalau engkau tetap rasa terganggu, tetap rasa tidak damai, tetap rasa tidak adil, Bapak Saudara. Saya duga karena kita sedang memakai kacamata atau point of view yang salah, Bapak Saudara. Atau kita sedang menempatkan diri kita di sepatu yang salah, Bapak Saudara. Kenapa kita merasa cerita ini tidak adil, tindakan dari Sang Tuhan tidak adil, kenapa kita tidak bisa merayakan kemurahan hati Sang Tuhan, tidak bisa bersyukur untuk kemurahan hati Sang Tuhan? Tebakan saya, karena kita menyamakan diri dengan sosok yang salah di dalam kisah itu. Kita meletakkan diri di sosok pekerja jam 6 pagi. Kita pikir kita pekerja jam 6 pagi. Jadi kita harus bela pekerja jam 6 pagi. Karena apa? Ini tidak fair. Tapi pertanyaannya Bapak Saudara, really kita pekerja jam 6 pagi? Really kita yang hebat itu, kita yang punya skill, kita adalah yang diinginkan, kita adalah pekerja-pekerja yang punya kemampuan, yang sudah bekerja keras mati-matian, really kita seperti itu? Saya kira kita lebih pantas, lebih mirip, lebih serupa dengan pekerja yang mungkin masuk jam 9, jam 12, jam 3, bahkan jam 5. Siapa pekerja yang masuk jam-jam berikutnya? Pekerja yang mungkin kurang bisa, pekerja yang mungkin kurang konsisten, pekerja-pekerja yang gak terlalu bisa ini itu, suka gagal, kadang gak bisa dipercaya. Mereka yang masuk jam 5 sore mungkin ada yang sudah sangat terkenal gak bisa apa-apa. Pernah lariin duit mungkin, pernah tidak setia dalam pekerjaan, disuruh kerja apa nggak bisa kerjain, gagal, amburadul, pencuri mungkin dan sebagainya. Sehingga mereka tidak diminta untuk kerja sampai jam 5 sore. Ini orang buangan. Tapi saudara, bukankah kalau kita melihat hidup kita, sebenarnya kita lebih mirip itu? Siapa yang berani berkata bahwa kita sudah hidup sedemikian baik di dunia ini, sehingga Tuhan sepertinya bahkan berhutang kepada kita dan harus melakukan sesuatu yang baik untuk kita? Siapa yang berani berkata bahwa saya sudah hidup sedemikian baik dan sedemikian bertanggung jawab di dunia ini, saya sudah menjalani hidup yang begitu saleh, saya tidak bercacat sehingga saya layak? Saudara, bukankah kita sebenarnya adalah rangkaian orang yang gagal, masih terus-menerus gagal, berdosa, masih terus berdosa, masih terus mendukakan Tuhan. Tapi Tuhan masih, ayo
Sini. Bukankah jika demikian kita lebih mirip pekerja yang jam 5 sore itu? Saya percaya kalau kita mulai menaruh sepatu, menaruh point of view kita dari kacamata orang yang masuk jam 5 sore. Komplain kita akan hilang, saudara. Dan kita akan mulai melihat dimensi yang baru. Ada Allah yang penuh kemurahan, yang patut untuk disyukuri. Dan saya kira itulah yang mau diajak oleh Tuhan Yesus untuk kita lihat juga. Tidak ada satupun di antara kita yang layak untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang begitu baik sampai Tuhan terkagum pada kita. Enggak ada. Kita cuma sampah, pendosa, orang gagal yang dikasihani oleh Tuhan. Itulah sebabnya mari kita tangkap value ini. Alami value ini. Dan hidupi value ini Bapak Saudara. Bapak Saudara, ini adalah kebenaran yang terus menerus sebenarnya diulang di dalam Alkitab Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara memperhatikan sepanjang Alkitab, Bapak Saudara akan menemukan Tuhan selalu menyatakan dirinya dengan nilai yang seperti itu. Bagaimana Tuhan memperlakukan Adam dan Hawa? Begitu mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyediakan janji penebusan buat mereka. Apa yang Tuhan lakukan kepada Israel? Tuhan memilih Israel bukan karena mereka besar, bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka istimewa, bukan karena mereka lebih setia daripada bangsa yang lain. Tuhan berkata dia memilih bangsa Israel karena di bangsa terkecil. Dan Tuhan tetap memegang perjanjiannya kepada Israel bukan karena Israel setia, tapi karena dianya setia. Tuhan tidak meninggalkan dan tidak melepaskan janjinya kepada Israel. Gambar ini adalah gambar Hosea dan Gomer, saudara. Siapa Hosea? Hosea itu adalah seorang nabi yang Tuhan minta untuk menikahi seorang pelacur bernama Gomer. Nabi nikahin pelacur itu sudah heboh, saudara. Tapi apa yang terjadi bukan hanya sekedar menikahi pelacur, setelah pelacur ini dinikahi, apa yang dilakukan pelacur itu, dia masih terus melacur, saudara. Bahkan dia melahirkan 2 anak yang kemungkinan besar bukan anaknya Hosea. Bisa bayangin, saudara, Nabi suruh nikahin pelacur, itu aja udah stres kan ya. Saya bayangin kalau saya disuruh lakukan itu, saya udah stres, saudara. Lalu setelah menikahin, punya anak bukan anak saya. Bukan hanya itu, dikatakan apa, Gomer ini suka bersundal. Jadi setelah menikah dia masih terus melacur, terus melacur. Terus melacur sampai tidak ada orang yang mau melacur lagi dengan dia. Dia membayar orang untuk tidur dengan dia. Dan untuk membayar orang akhirnya dia menjual dirinya ke pasar budak. Apa yang Tuhan perintahkan untuk Hosea lakukan setelah semua yang dilakukan oleh Gomer? Di Hosea pasal 3 Tuhan berkata kepada Hosea, pergilah, cintailah lagi wanita yang suka bersundal itu. Saya kira kalimatnya akan lebih gampang. Pergilah, belilah wanita itu. Mungkin lebih gampang, kayak beli barang. Beli habis itu mau diapain terserah begitu. Atau lebih gampang begini, pergilah, ya udahlah kawinin lagi. Jadiin istri, status aja istri, terserah habis itu mau diapain. Tapi kalimatnya bukan itu. Kalimatnya apa? Pergilah, cintailah lagi. Oh, saudara. Ekstrim bukan? Tapi se-ekstrim itulah yang sesungguhnya sedang dilakukan Tuhan kepada umatnya yang tidak setia. Tuhan terus mengejar umatnya, Tuhan terus mengampuni umatnya, Tuhan terus menunggu pertobatan umatnya. Tuhan terus menyatakan kasih setianya bahkan di tengah ketidaksetiaan umatnya. Dan itu yang namanya kemurahan. Saudara. Grace. Dan itulah yang dinyatakan dengan sempurna, dengan penuh di atas kayu salib. Ketika Tuhan mati menggantikan kita yang harusnya dihukum. Ya tetap adil karena hukuman yang harusnya kita tanggung ditanggung oleh dia. Tapi ia penuh belas kasihan dan kemurahan ketika ia memberikan kepada kita hidup padahal kita yang harusnya mati.
Itu cara Tuhan bekerja. Itu konsep dan aturan mainnya kerajaan Allah, saudara. Yang jadi pertanyaan adalah kalau itu konsep dan aturan mainnya kerajaan Allah, kalau itu yang dinyatakan Tuhan kepada kita, bagaimana Tuhan pengen kita menanggapinya? Saudara, dengan cepat ada 3 hal yang Tuhan pengen kita lakukan. Sebagai orang yang ada di dalam kerajaan itu, Tuhan pengen kita ikutin aturan main itu, saudara. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Yang pertama, sadari kita itu bobrok. Dan dalam kebobrokan kita, mari kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan yang penuh kemurahan itu. Hanya di dalam kebobrokan lalu kita datang kepada Tuhan yang penuh kemurahan itulah kita akan mengalami yang namanya sukacita, kelegaan karena kemurahan, saudara. Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang yang diampuni oleh seorang raja. Diampuninya 10.000 talenta utang-utangnya. 10.000 talenta itu 10.000 kali 6.000 dinar, saudara. 6.000 dinar, 1 dinar itu kan gaji sehari. 6.000 kali 10.000, kalau nggak salah itu 1000-an tahun, saudara. Jadi itu adalah utang yang udah hampir nggak bisa dibayar, saudara. Mana ada orang yang hidup 1000-an tahun. Itu bergenerasi-generasi sampai generasi bawahnya bayar pun nggak akan sanggup dibayar. Karena orang itu tidak sanggup bayar, lalu raja itu ngomong gini, oke, dilunaskan utangmu. Gitu. Harapannya apa ketika orang itu dilunaskan? Dia bersuka cita, dia bersyukur karena itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia baru keluar, dia diampuni, dia ketemu dengan orang yang utang 100 dinar sama dia. 100 hari kerja dibandingkan ratusan tahun. 100 hari dia cekik temannya dan dia kata, bayar utangmu. Ya saudara, ada yang tidak sinkron di situ. Ketika kita menyadari betapa besarnya utang kita ditanggung, betapa tidak layaknya kita namun diampuni, harusnya yang terjadi adalah ada ucapan syukur, ada kelegaan, ada sukacita yang melimpah, saudara. Yang jadi pertanyaan adalah, saudara, apakah benar seperti lagu yang tadi kita nyanyikan? Yang tadi dinyanyikan oleh keluarga Syo ya, betul ya Pak ya. Apakah benar anugerah Tuhan itu mempesona kita? Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu ku angkat hatiku. Saudara, benarkah anugerah Tuhan itu mempesona kita? Begitu mempesona kita sampai kita rasa, wow, saya gak bisa lakukan yang lain selain memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Atau hari ini ketika kita melihat hidup kita merasa Tuhan biasa-biasa aja. Apakah ketika hari ini kita datang ke hadapan Tuhan, sungguh kita merasa Tuhan itu amat baik. Kita merasa kasih-Nya itu tak terbatas. Apakah benar? Semua itu hanya akan terjadi kalau apa? Kita sadar berapa bobroknya kita, betapa tidak mampunya kita untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan betapa limpahnya yang Tuhan kasih, saudara. Tanpa itu kita tidak akan pernah terpesona kepada Tuhan. Kan itu saudara langkah yang pertama saya kira. Kalau anugerah Tuhan itu biasa-biasa saja bagi engkau dan saya. Anugerah Tuhan itu tidak membuat kita bersuka cita. Hal pertama yang saya kira kita perlu lakukan adalah periksa lagi diri kita. Bercermin lagi, sadari kebobrokan dan ketidakmampuan kita menghadapi problem kita. Lalu datanglah kepada Dia, Allah yang lemah lembut dan murah hati. Allah yang mau memberikan kelegaan kepada engkau yang tidak sanggup menyelesaikan masalahmu sendiri. Itu yang pertama, Bu Saudara. Apakah engkau bersuka cita hari ini karena engkau diampuni? Apakah engkau sangat bersyukur kepada Tuhan karena engkau diterima sebagai anak-anak-Nya? Kalau itu bukan hal yang paling membuat engkau bersuka cita, saya kira kita perlu melihat kembali siapa kita. Yang kedua, Bu Saudara, apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah mari kita bekerja keras.
Bukan untuk penerimaan Allah, tetapi karena penerimaan dan kemurahan yang kemurahan Allah yang sudah kita alami, saudara. Bekerja keras, hidup mengabdi sepenuhnya, hidup yang kudus, hidup yang benar. Bukan untuk diterima, tapi karena kita sudah diterima. Baik saudara, apa yang menjadi problem dari pekerja jam 6 pagi? Problemnya bukan karena dia kerja keras, baik saudara. Problemnya bukan karena dia menanggung banyak penderitaan, banyak kesusahan di kebun selama 12 hari. Selama 12 jam, bukan itu. Semua itu benar sebenarnya, tapi yang salah adalah motivasi dia bekerja keras. Apa yang dia pikir dapat dia dapatkan setelah bekerja keras itu, saudara. Dia pikir dengan kerja kerasnya dia bisa menyandera Tuhan. Tapi bukan itu orang yang tahu apa artinya hidup di bawah Allah yang berkasih karunia. Orang yang tahu apa artinya hidup di bawah Allah yang berkasih karunia adalah orang yang sudah mendapat kasih karunia dan berkata, sekarang saya akan mati-matian buat Tuhan. Bapak saudara, itu yang dilakukan oleh Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 15 Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua ini. Bukan karena aku katanya, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam aku. Aku paling rendah, paling berdosa di antara orang berdosa. Karena itu aku bekerja keras. Karena aku rasakan kebaikan Tuhan yang lebih besar. Aku harus mati-matian buat Tuhan. Saudara, apa yang membuat engkau dan saya hari ini melayani? Apa yang membuat engkau dan saya mengabdi kepada Tuhan hari ini? Apakah kita memberi supaya Tuhan sungkan sama kita? Apakah kita melayani memakai waktu kita supaya Tuhan rasa aduh kalau masih mau kasih kesulitan sama dia. Aduh gimana ya rasa enggak enak. Karena apa? Karena orang ini udah kerja keras. Dia udah memberi banyak. Dia udah berkontribusi banyak. Apakah itu motivasi kita? Apakah kita memberi melayani supaya orang melihat kita lebih baik? Membuat kita merasa kita lebih layak dari banyak orang. Saudara, bukan itu motivasi kita yang benar untuk melayani. Motivasi kita untuk mati-matian melayani justru karena kita sudah mendapatkan semuanya secara penuh, secara gratis. Saudara, orang ini bernama James Harrison. Dia adalah seorang warga Australia berumur 88 tahun sekarang ini. Dia dikenal dengan julukan sebagai Man with the Golden Arms. Manusia dengan lengan emas, begitu ya. Kenapa disebut manusia dengan lengan emas? Karena lengannya mahal banget, Bapak Saudara. Lengannya mahal banget karena dengan lengannya itu diperkirakan ia sudah menyelamatkan 2,4 juta bayi. Bukan 2,4 orang, buat 2,4 ribu ini 2,4 juta bayi, Bapak Saudara. Gimana caranya dia menyelamatkan 2,4 juta bayi? Sejak tahun 1954, selama lebih dari 60 tahun, setiap minggu dia donor darah, Bapak Saudara. 60 tahun lebih, setiap minggu donor darah, Bapak Saudara. Kita bertanya kenapa bisa donor darah setiap minggu? Kita kan donor darahnya setiap 3 bulan ya. Iya, karena dia kasus khusus, Bapak Saudara. Kenapa dia bisa donor setiap minggu? Karena apa? Karena di dalam darahnya ada satu zat khusus atau antigen khusus yang diperlukan untuk membuat antigen anti-D. Antibody anti-D, begitu, anti-D. Anti-D itu adalah sebuah antibody atau serum yang dibutuhkan untuk membantu ibu-ibu yang mengandung, yang punya resus, yang punya masalah resus atau resusnya itu sama dengan resus bayi yang dikandungnya. Kalau tidak ada anti-D ini, maka antibodi sang ibu akan menyerang antibodi janin sehingga janinnya pasti mati, Saudara. Sehingga untuk mencegah penyerangan itu dibutuhkan anti-D. Anti-D itu adalah zat yang sangat langka yang hanya ditemukan di beberapa orang di dunia ini. James Harrison salah satunya dan karena itu dia setiap minggu donor, Saudara. Ketika ditanya kenapa dia donor setiap minggu.
60-an tahun, gak gampang 60-an tahun terus berdarah, diambil, saudara. Kenapa dia berikan itu? Karena waktu dia umur 14 tahun, dia pernah jalanin sebuah operasi besar, operasi paru-paru. Dia diopnam di rumah sakit selama 3 bulan, harus operasi berkali-kali. Dia pernah sekarat dan di tengah-tengah proses itu, dia pernah menerima 13 kantong darah. Dan setelah menerima 13 kantong darah itulah secara ajaib anti-D itu muncul di dia. Dengan apa yang dia sudah alamin itu, dia berkesimpulan bahwa ini dia peroleh bukan karena dia mampu, dia pun diberikan. Karena dia diberikan, dia harus memberikannya lagi. Ini dia bukan peroleh karena kekuatannya, dia diberikan cuma-cuma oleh pendonornya. Dan sekarang dia harus mendonorkan apa yang dia punya untuk orang lain. Disitulah dia menemukan maknanya, disitulah dia tahu untuk apa dia hidup, saudara. Dan saya kira seperti itulah prinsip mengabdi yang Tuhan dan yang Tuhan inginkan dari engkau dan saya, saudara. Mengabdi karena kita sudah menerima seluruh kelengkapan kemurahan Allah. Saudara, adakah hari ini engkau dan saya hitung-hitungan kepada Tuhan? Menahan-nahan pengabdian tertentu dari Tuhan. Adakah kita masih mengarahkan hidup kita ke tempat lain dan bukan melakukan apa yang Tuhan mau? Jika itu yang terjadi mungkin kita perlu pikir-pikir. Benarkah sedahsyat itu anugerah Tuhan? Sebesar itu Allah yang murah hati dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa melakukan yang lain selain mengabdi. Yang terakhir, saudara, apa yang Allah harapkan dari kita yang ada di dalam kerajaan ini? Di dalam kerajaannya yang memainkan aturan main, kemurahan hati. Allah ingin kita ikut serta dalam sukacitanya dan ikut serta dalam sukacitanya surga. Saudara, bagaimana perilaku dari pekerja yang masuk jam 6, yang tidak merasakan kemurahan Allah itu, yang tidak menyadari kemurahan itu. Orang yang tidak menyadari kemurahan itu bukan hanya tidak bisa bersukacita, saudara. Dia menjadi orang yang penuh iri hati dan kejam, saudara. Lihat apa yang dikatakan oleh pemilik kebun anggur ini. Kenapa engkau iri hati karena aku murah hati? Kenapa engkau tidak pengen orang menerima yang baik? Bukan hanya kenapa engkau tidak pengen orang yang terima yang baik. Kenapa engkau begitu kejam sampai engkau tidak mengizinkan orang lain menerima yang baik. Padahal engkau menikmati yang baik. Saudara, kalau orang itu hanya terima 1/12 gaji. Yang masuk jam 5 sore itu. Mereka mau hidup dari mana? Mereka mau makan apa? Itu gaji normal satu hari. 1/12-nya cukupkah untuk satu keluarga? Nggak akan cukup. Tapi itu tidak dipedulikan oleh pekerja yang masuk jam 6 pagi karena bagi mereka cuma perlu apa? Saya nggak mau tahu bagaimana hidup mereka. Saya tidak mau tahu sukacita mereka. Saya cuma mau tahu saya diperlakukan menurut kerja keras saya. Saudara, pertanyaannya begini. Apakah hari ini engkau bersukacita ketika ada orang-orang menerima kemurahan Tuhan, saudara? Adakah orang-orang yang untuknya engkau dan saya tidak akan bersukacita kalau mereka terima kemurahan Tuhan? Adakah orang-orang yang kalau mereka bertobat hari ini, Tuhan undang untuk masuk ke dalam kerajaannya, kita berkata begini, kok bisa ya? Bukannya bersukacita bersama-sama dengan malaikat karena ada satu orang bertobat. Kita justru berkata begini, gak salah nih Tuhan. Lalu kita justru marah-marah, kalau tahu boleh kayak begitu di akhir hidup baru bertobat. Tahu begitu ngapain aku susah-susah sepanjang hidupku. Lebih baik kayak dia. Bukannya sukacita, justru kita ngomel. Apakah ada orang-orang yang seperti itu? Apakah ada orang-orang yang diam-diam kita ngomong sama Tuhan, bukan Tuhan berikan kemurahan-Mu kepadanya. Tapi justru kita berkata begini, Tuhan jangan pernah berkati dia. Jangan pernah nyatakan kebaikan-Mu kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak pantas. Seolah-olah kita lebih pantas.
Jangan pernah selamatkan dia Tuhan. Saya nggak mau satu surga sama dia. Ya udah nggak apa-apa, kamu aja yang ke neraka. Supaya nggak sama-sama. Saudara, adakah orang-orang yang kita benar-benar anggap begitu tidak pantas, sehingga kita tidak pernah mau kemurahan Tuhan itu ada di mereka, dan kita tidak bersuka cita kalau kemurahan Tuhan itu disampaikan kepada mereka? Saudara, itu yang dilakukan oleh pemimpin agama dan orang Farisi, bukan? Apa yang mereka rasakan ketika pemungut cukai datang kepada Tuhan Yesus dan diterima oleh Tuhan Yesus. Pelacur diterima oleh Tuhan Yesus. Mereka komplain. Mereka berkata mereka tidak pantas, kami lebih pantas. Mereka tidak bersuka cita bersama-sama dengan malaikat, mereka marah-marah. Saudara, jika kita benar memahami dan mengenal siapa Allah kita. Kalau kita benar-benar mengalami kemurahan Allah kita benar-benar hidup di dalam kerajaannya. Maka ada 3 hal yang kita harus lakukan. Ingat, yang pertama bersyukur, bersuka cita, hidup dalam kelegaan yang berlimpah-limpah itu. Karena kemurahan Allah sudah dinyatakan kepada kita yang gak layak. Yang kedua, mengabdilah, hiduplah yang benar sekuat tenaga kita. Mati-matian buat Tuhan. Karena itulah yang pantas untuk Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, bagikan apa yang kita tidak sanggup tahan ini. Sukacita karena kemurahan Tuhan itu kepada orang. Biar orang lain juga mengalami sukacita itu. Itu yang tepat, itu yang pantas bagi mereka yang ada di dalam kerajaan Allah, yang memainkan aturan kasih karunia. Kiranya Tuhan menolong kita.